Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya rahimakumullah. Para pemirsa TV 9 dan pendengar SAS FM yang berbahagia. Mari kita ingatkan diri kita masing-masing untuk senantiasa dan memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur itu moga-moga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, memberkahi kehidupan kita, menambah nikmatnya kepada kita, dan moga-moga kita menjadi hamba yang selamat di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, para pemirsa dan pendengar yang berbahagia. Sungguh saya sangat prihatin. Banyaknya postingan tentang tidak adanya jaminan masuk surga bagi orang yang hafal Quran. Jadi begini, topiknya itu selalu hafal Quran ternyata tidak menjamin masuk surga. Atau sejenis itu kata-katanya. Sering sekali beredar dan kita rupanya juga ikut-ikut mengedarkan. Diikuti dengan kisah ya seorang Habib yang bepergian bersama seorang non-muslim. Ya panjang kisahnya, tapi topiknya itu menyakitkan hati itu. Ternyata hafal Quran tidak menjamin masuk surga. Lah ya sopo to sing jamin masuk surga ki sopo? Yang berani jamin masuk surga hanyalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orangnya. Lain-lainnya jangan percaya kalau wis dijamin masuk surga kecuali menyandarkan kepada Rasulullah. Siapa yang sholatnya bagus dijamin masuk surga menurut Rasulullah, ya silakan. Pokoknya yang berhak jamin masuk surga itu Rasulullah SAW, dan tidak ada amalan tertentu yang jamin masuk surga. Sing sapa salate apik mesti masuk surga. Sopo? Enggak bisa. Enggak ada satu amalan pun yang bisa dipastikan menjamin masuk surga, karena masuk surga tidak masuk surga itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tapi ini seolah-olah menghafal Quran itu tidak penting gitu loh. Misinya seperti itu. Ojo ngapalin Quran wis. Percuma, enggak jamin masuk surga kok. Kan seolah-olah gitu. Ini bahaya ini. Jadi saya mohon kepada penyiaran itu dihapus saja. Postingan itu dihapus saja. Itu mudaratnya terlalu besar. Menghafal Al-Quran ternyata tidak menjamin masuk surga. Memang tidak. Sholat pun tidak menjamin masuk surga. Apa mana? Semuanya, tidak ada yang jamin masuk surga, itu tidak ada. Kecuali Rasulullah SAW menyatakan jamin masuk surga, iya. Orang man kana akhir kalami dakhala jannah, iya. Siapa yang akhir kalamnya la ilallah, maka masuk surga. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa akhir kalam kita la ilallah? Tidak ada. Haji dijamin masuk surga memang al-hajjul mabruru laisa lahul jaza ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Tapi sapa sing ruh mabrur gak mabrur haji? Kabeh mabrur kok. Ya mabrur pesawat maksud saya. Tapi apa mabrur apa tidak kan tidak tahu. Sing lakoni ya ora roh, tanggane ya ora roh, gurune ya roh, muridnya gak roh. Iku mabrur atau ndak mabrur. Tapi nek mabrur pancen swarga. Tapi untuk mabrur siapa yang memastikan? Jadi postingan itu saya sangat prihatin ya. Sebab itu terkesan mengendorkan
tahfidzul Quran, pondok-pondok tahfidzul Quran. Para hufadzul Quran juga tidak ada yang kepedean mesti mlebu swarga, tidak ada. Malah takut. Para penghafal Al-Quran tuh takut, berat. Menghafal Quran tuh berat, tapi menjaga hafalan tuh 100 kali lebih berat. Jadi saya sungguh selalu ingin di mana-mana saya kampanye supaya para hufadzul Quran, para penghafal Al-Quran itu dibantu oleh semua perguruan tinggi agar mereka bisa bebas SPP. Kemudian saya juga mendorong bagaimana supaya pesantren-pesantren itu adalah bagian tahfidz Quran. Untuk apa? Untuk memperbanyak para hufadz Al-Quran, para penghafal Al-Quran untuk menjaga Al-Quran. Karena sekarang banyaknya aplikasi Al-Quran di HP, justru madharatnya lebih besar. Katakanlah manfaatnya ada, tapi madharatnya banyak. Ada yang dipleset-plesetkan. Misalnya penyian ada di aplikasi ini, fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah, atau fadlam minallahi ta'ala wa rahmah. Bingung kan gak hafal Quran. Ini yang bener, yang wa ni'mah, atau yang wa rahmah. Karena sering dibaca ya mungkin bisa, tapi banyak plesetan-plesetan itu banyak. Dan yang tahu hufadz, para penghafal Al-Quran. Jadi saya sangat mendorong justru di era yang sekarang banyak aplikasi Al-Quran dengan sangat mudah, dengan teknologi yang ya memang begitu canggih sih, tetapi tetap harus ada penghafal Al-Quran. Harus kita dorong. Soal jaminan masuk surga atau tidak masuk surga, tidak usahlah digembor-gemborkan. Tidak ada kok amalan apa yang menjamin masuk surga, itu tidak ada kecuali Rasulullah SAW yang menjamin. Dan sebenarnya juga saya keberatan dengan ucapan Nabi pun tidak dijamin masuk surga, itu golek perkara itu. Nabi jelas mengatakan salah satu hadis yang paling sahih. Kafilul yatama ma'i fil jannati kahada. Perawat anak yatim itu di surga bersama saya. Kahada seperti ini. Gak ana selane ya koyo jejer di tengah kan tunjuk iki ya ngene iki. Berarti di surga kan, Nabi kan di surga kan. Ya kebangetan Nabi Muhammad SAW tidak di surga itu gimana? Terus nyanti. Oh, Nabi Muhammad SAW sebaik-baik makhluk. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak yang terbaik, kemudian ya sudahlah. Tidak mungkin. Itu ucapannya mungkin konteksnya benar, mungkin saya tidak tahu konteksnya. Tapi jelas golek perkara. Akhirnya respon macam-macam. Tapi sekali lagi kalau soal jaminan masuk surga, memang umat Islam tidak diajarkan untuk seperti itu. Tidak diajarkan jamin masuk surga itu tidak. Maka saya juga ngeritik beberapa aliran tertentu. Pokoknya kon melok kene mesti masuk surga. Iku ojo percaya. Nek enek wong sing muni tokoh apapun, pakai serban setebal apapun, kok muni jamin masuk surga, gak usah percaya. Pasti bohong. Kecuali disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini siapa yang sholatnya ajek, maka menurut Rasulullah dijamin masuk surga lah. Yes. Memang ada hadis seperti itu. Siapa yang tidak bohong dijamin masuk surga. Iya, ada hadis seperti itu. Tapi untuk tidak bohong ya agak susah kan? Tidak bohong selamanya. Tapi saya juga menghimbau kepada pondok-pondok pesantren yang melaksanakan tahfidz Quran, tolong, ini saya ya sebagai salah satu guru lah, kalau penjenengan ngakui saya guru, tolong hindari tahfidz kilat. Sekarang untuk promosi, menghafal 4 bulan, menghafal 70 hari, menghafal sekian bulan. Nabi SAW menghafal Al-Quran dalam masa 23 tahun. Nabi. Dugdeng top itu. Beliau menghafal Al-Quran dalam masa 23 tahun. Artinya apa? Tidak iso dikarbit, digrebek itu tidak iso.
Itu hanya untuk promosi, saya mohon maaf. Jangan. Itu mengurangi keikhlasan. Keikhlasan untuk membimbing para santri. Menghafal Al-Quran itu yang normal, 1 bulan 1 juz. Yang normal. Berarti 30 bulan. 2,5 tahun. Itu sudah termasuk cepat. Saya dulu 18 bulan memang cepat menghafal, tapi lalinya ya cepat juga. Bener. Oke, saya akui memang saya termasuk di antara yang cepat hafal. Memang waktu itu. Tapi ya sekali lagi saya harus akui. Siapa yang cepat hafal, cepat lupa juga. Saya sudah 39 tahun menjaga Al-Quran itu. Ya lali-lali terus saya. Enek sing lali. Tapi nek kuliah ya kafirun insyaallah enggak lali. Walaupun itu muter-muter tapi enggak lali insyaallah. Tapi nek terus ayat-ayat yang pendek-pendek kemudian yang mirip-mirip itu ya susah juga kok. Sak mono kandele lho. Maka saya juga sekaligus tidak percaya dengan kisah yang dimuat di postingan itu. Oke, saya percaya andai kata kisah itu terjadi. Tapi saya tidak percaya bahwa orang kafir itu mengaku hafal Quran. Saya tidak percaya. Tidak mungkin Al-Quran mau bersemayam di dada orang kafir. Jangankan kafir, fasik pun tidak mau. Nah, diajarkan di pondok-pondok pesantren tahfidz Quran kan dilarang keras berbuat dosa besar. Ya sebenarnya kita semua dilarang keras berbuat dosa besar, tapi pada hufatku ajarannya seperti itu. Jadi kok kita ini hafal Quran terus fasik itu rusak ya. Ya mbu salate, mbu kelakuannya. Quran mesti amblas, hilang. Saya ada murid saya sendiri. Dulu hafal Quran. Kemudian entah karena pengaruh perempuan dia masuk Kristen. Hafal Quran itu. Benar sudah hafal, hilang. Kemudian akhirnya ke saya nangis-nangis, kemudian mau tobat, ayo tobat bener. Sekarang sudah kembali atau belum, tapi yang kembali ke Islam sudah. Balik Islam sudah, tapi balik Qurannya saya tidak tahu. Jadi ada katanya Van der Plas hafal Quran. Bahkan Imam Masjidil Haram. Pret. Tidak mungkin. Saya punya kitab para imam Masjidil Haram. Artinya siapa Imam Masjidil Haram itu tahu. Insya Allah saya tahu lah. Tidak mungkin Van der Plas orang Belanda itu jadi Imam Masjidil Haram. Itu ngomong kosong, berat banget. Katanya Snugghorgronya itu dulu pernah memang sempat masuk Mekah karena diubah namanya Abdul Ghaffar, orang Belanda, wong Londo iki yang ngalahne Aceh itu adalah teorinya Snugghorgronya itu. Jadi Aceh dulu tidak bisa dikalahkan oleh Belanda, tapi akhirnya bisa dikalahkan karena teorinya Snugghorgronya. Dia penasihat pemerintah penjajah, kemudian masuk Mekah, ngaku Islam, mengubah nama menjadi Abdul Ghaffar, memang banyak tahu agama memang. Tapi katanya hafal Quran. Andai kata dia pernah hafal Quran, pasti hilang. Saya pastikan, tidak mungkin Quran mau bersemayam di dada orang kafir, orang fasik. Tidak mungkin. Allah SWT juga tidak ridho anggota keluarganya orang fasik atau orang kafir itu. Orang hafal Quran itu disebut ahlullah, keluarga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu istilah. Memang sudah ada begitu, ada hadis seperti itu. Ya kita juga tidak boleh kegedean rumongso loh ya. Saya ngapal-hafal Quran tidak oleh kegedean rumongso, tapi memang istilahnya seperti itu. Ahlullah, keluarga Allah SWT. Maka harus orang yang benar. Nggak benar ya nggak usah ngaku-ngaku lah. Dan saya sudah puluhan kali membuktikan bahwa orang-orang yang nggak genah ngaku apa Quran, tak tes mesti nggak muni. Nggak muni. Itu akon-akon berarti wong ngapal Quran itu tidak sembarang. Nek jenenge apa Quran itu 30 juz. Bukan juz 30. Disebut hafid, disebut hafal Quran itu harus 30 juz. Kalau 10 juz belum hafid namanya. 20 juz belum hafid, 29 belum hafid. Disebut hafid kalau sudah 30 juz. Dan bukan juz 30 juga. Jadi orang yang aku hafal Quran itu Tidak semudah itu. Nanti saya berharap penyenang juga jangan mudah terperdaya oleh orang yang ngaku hafal Quran. Saya itu loh, bolak-balik lali jan. Wis tak takoni wis. Dulu saya padahal 18 bulan hafal bisa hafal, kemudian tiap minggu itu selesai 1 juz. 1 bulan 4 juz. Itu sudah tak praktek nih. Fahmi Bisyauqin dulu itu rumusnya Fahmi Bisyauqin itu fa itu Al-Fatihah, kemudian Mi itu Al-Maidah, kemudian
itu taubah dan seterusnya itu sudah saya praktekkan. Pokoknya seminggu khatam. Dulu tapi saiki yo gak blas ngarang yo ngono yo kenemenan sampean niku. Blas yo ndak mungkin lah. Tapi saya sangat berharap bahwa tahfidz Quran, menghafal Al-Quran itu tetap penting. Jadi penjenengan siapapun yang punya anak atau cucu, cobalah disuruh tahfidz Quran, menghafal Al-Quran semampunya. Dan nanti kalau mampu 30 juz, saya ingin memfasilitasi siapa yang mau meneruskan ke perguruan tinggi. Saya sudah kampanye di banyak perguruan tinggi seluruh Indonesia. Semua banyak rektor yang saya dekati, tolong bebaskan orang yang hafal Quran dari SPP. Sudah. ITS sudah, UNER sudah, UA ya. Kemudian UB sudah, UINSA sudah, UIN Maliki sudah, kemudian UNSRI sudah, banyak sudah. UI sudah. Jadi semua. Memang saya betul-betul ingin bagaimana supaya Quran ini terjaga. Memang itu jaminan Allah SWT. Jadi saya sekali lagi berharap postingan itu harus dihilangkan, tidak usah disebarkan lagi supaya tidak mengendorkan semangat tahfidzul Quran. Dan kepada pemilik atau pengasuh pondok-pondok pesantren tahfidzul Quran, tolong jangan mempromosikan pondok dengan cara hafalan kilat. Saya sangat tidak setuju, itu memberati. Itu hanya gaya-gayaan toh. Apal mungkin apa kayaknya apa, tapi apal tengah gurila ngarep lali gitu biasa. Sudah seperti itu. Jadi tidak akan mandes, tidak akan apa? Mandes tuh ya, tidak akan ya mandes, tidak akan mandes, tidak akan melekat dalam hafalan itu. Dan sekali lagi menghafal Al-Quran bukan berarti jaminan masuk surga. Kalau soal jaminan masuk surga hanyalah Rasulullah SAW. Yang kedua, saya juga ingin menghimbau kepada panjenengan semuanya, entahlah panjenengan hafal atau tidak hafal, ayolah kita terus Al-Quran itu, ngaji Al-Quran itu. Ada grup gitu loh. Kalau ada, sekarang ada istilah odot ya, odot one day one juz, oke. Kalau tidak kuat, watch one week one juz. Saya berharap panjenengan jangan pernah satu hari tanpa membaca Quran. Oh gak senyang sholat, yang sholat ya mesti aja baca Quran. Kulallah kan. Maksudnya ngaji Quran. Kalau bisa tiap selesai sholat minimal 1 ayat lah. Minimal 1 ayat. Tapi ya ojo 1 ayat tenan, engko 1 ayat tenan. Kulallah ahad langsung mandek ya jangan lah. Ya Al-Quran tuh dari awal sampai akhir tuh pernah dideres, pernah dibaca. Dan saya agak yakin mayoritas umat Islam Indonesia itu belum pernah khatam Quran di depan guru. Agak yakin itu. Nggih. Wis tahu khatam di depan guru? Artinya baca ayat mulai Fatihah sampai An-Nas di depan guru, disorok nih. Itulah seharusnya talaqi, musyafahah. Zaman saya dulu memang seperti itu. Kita tidak sah ngaji kalau baca sendiri, deres sendiri, belajar sendiri itu tidak sah. Tapi itu dari sudut ta'limul Quran. Tapi dari segi pahala tetap dapat pahala sedapat-dapatnya, semampu-mampunya membaca Al-Quran, belajar. Tapi sekali lagi sebenarnya pernahkan, usahakan penjenengan itu membaca Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30 di depan guru. Terserah guru siapa. Tapi gurunya ya harus sudah pernah baca di depan gurunya, jangan lalu gurunya ya gak bisa ya, itu bodoh aja, sama juga bohong. Sayangnya memang sekarang seperti itu. Banyak keluhan saya terus terang di solusi spiritual itu, bahwa banyak yang para guru itu ternyata juga belum khatam Quran. Tapi baiklah, tidak usah pesimis, tetap penjenengan tetap baca sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau bisa sekali lagi belajar lagi, dimulai dari juz 1 lagi, dibaca lagi di depan guru, supaya ya lebih mantap lah bacaan Al-Quran. Tidak bisa di otodidak, itu tidak bisa.
Ada gharaibul qiraah, bacaan-bacaan yang aneh yang berbeda, dan gharaibul kitabah, tulisan-tulisan yang aneh yang berbeda. Satu lagi saya ingin menekankan kepada semuanya. Kalau penjenengan tanya dalil, tanya doa, tanya amalan, bukan melalui SMS, bukan melalui WA. Ini malah ada tanya begini, Ustadz tolong beri amalan saya supaya saya besok dapat mobil waktu lomba gerak jalan. Ngomong apa itu? Jangankan amalan dapat mobil, amalan dapat pulpen. Jadi ya pulpen tapi harus dilarang tapi. Pulpen enggak bisa begitu. Ini santri-santri spiritual yang sudah di Al-Qadar 3 tahun itu dapat amalannya berapa itu? Enggak semudah itu. Cek gampang loh. Berarti njaluk donga, apa doanya supaya suami saya tidak keluyuran? Ya ndak iso. Katakanlah andai kata pun ada doa, tentu tidak semudah itu. Ijazah doa itu menghadap guru. Dan kalau wilayah-wilayah spiritual, wilayah-wilayah gaib itu bukan di Al-Akbar sini tempatnya, tapi di Al-Qadar sana. Besok malam, Jumat malam itu bebas tanya apa saja tentang masalah gaib. Tapi kalau ijazah yaitu ini kan santri aktif ini, beliau ini santri aktif. Tapi ijazahnya berapa yang sudah saya berikan? Itu belum banyak karena memang belum khatam sih. Khatamnya 3 tahun pun belum tentu khatam. Kalau saya khatam baru nanti dikasih ijazah lah. Itu. Tapi kalau jaluk donga iki, donga iku apa meneh donga muga-muga entuk mobil waktu gerak jalan yes. Masa donga Fatihah ping 100.000 ya keporo entuk mobil. Itu terlalu merendahkan nilai doa. Terima target untuk mobil. Untuk mobil memang bagus tapi koyo iku enek donga sing nggih entuk mobil ngene ya. Kuwi nek tak kei gak mandi langsung. Iku Pak Zaro tuh omong kosong tok. Ngono mesti. Mulane gak tak kei wis. Soalnya optimis saya dia tidak akan dapat kalau diberi doa begitu. Tapi kalau berusaha ya sudah mendekatkan kepada Allah SWT dalam jangka waktu yang panjang, sergap berjamaah, sergap mengaji Quran, ya sergap tahajud dan sebagainya. Kemudian suatu ketika mohon untuk itu, ya bagus. Walaupun saya malu, kalau saya sih malu. Minta ya Allah tolong penjenengan paling mobil, saya malu kalau itu terlalu kecil lah. Doa seperti itu terlalu kecil. Tapi mohon rezeki yang barokah baru. Yes, rezeki yang barokah, yang mudah, yang murah. Nah, itu bagus. Tapi nek mohon diberi mobil itu itu mengecilkan doa. Baik. Selanjutnya silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wahid Al-Ghazali dari Warus. Ya. Mohon nasihat Ustaz buat sebagian umat Islam yang kurang selektif dalam menentukan guru spiritualnya. Karena akhir-akhir ini kan ada seorang yang dipilih atau diyakini sebagai guru spiritual, tapi justru dia terjebak kena narkoba, pelanggaran-pelanggaran pidana yang lain. Mohon nasihat yang positif buat supaya tidak tersesat umat Islam yang kurang selektif dalam memilih guru spiritual itu. Yang kedua Ustaz, ini ada titipan pertanyaan tentang keluhan parkir. Jadi dimohon pengurus Masjid Al-Akbar bagaimana caranya ketika para pengendara sepeda motor itu ketika pulang tidak terlalu lama antri. Ya, jadi kalau masuknya itu tidak bermasalah, cuma ketika pulang itu terlalu panjang antrinya. Ini barangkali ada solusi yang lebih baik gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memang itu yang sering saya prihatinkan. Wilayah spiritual itu memang jalur jurusan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, tetapi juga
jalur yang sangat mudah untuk menyimpang. Bahkan sudah pernah saya sampaikan di Al-Qadar kan, mayoritas laku spiritual itu ada penyimpangan-penyimpangan. Kalau tidak didukung oleh syariat. Kalau tidak didukung oleh pengetahuan atau ilmu agama. Pagi ini, kalau tidak salah, yang di Probolinggo itu sudah ditangkap. Yang mengadakan uang banyak itu, ya, yang punya padepokan itu. Saya sejak awal sudah memberitahu teman-teman di Al-Qadar, ingat saya bahwa orang-orang seperti itu pasti ujungnya nanti ada kebohongan. Ternyata bukannya kebohongan, dia membunuh 2 santrinya. Karena santrinya ini akan membongkar rahasia dia yang bisa membuat uang sekian banyak miliaran itu, uang ratusan ribu itu sak tumpuk sak gunung itu, kemudian itu dengan baca sholawat nariyah itu. Santrinya semua ya pokoknya dikandangkan untuk menjadi pengaman dia. Tapi Allah SWT tentu tidak ridho agamanya dipakai untuk penyimpangan, hanya untuk mencari kekayaan dunia. Juga yang sekarang sedang di kalangan para artis itu sudah sangat lama saya mengenal dia itu. Ini ya mohon maaf ya, saya tanpa merendahkan siapapun, kalau dari segi nama saja tidak mungkin dia menjadi, tidak mungkin jadi guru spiritual yang sahih, itu tidak mungkin. Anak sing ini nama ini itu ngomong kosong banget itu. Tapi bagaimana supaya memilih guru spiritual yang baik itu? Yang gampangnya gini, lihat kelakuannya, wes gitu aja. Kelakuan harian maupun laku spiritualnya. Kalau laku spiritualnya, tanyakan dalil-dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, ya sudah menyimpang lah. Kurang hebat apa Rasulullah Muhammad SAW? Apa ada yang lebih baik ajarannya dari Nabi Muhammad SAW? Laku spiritual yang sahih haruslah yang bersumber dari ajaran Nabi Muhammad SAW, bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kelakuannya orang ini juga harus baik. Kalau buat uang itu jelas dosa kok. Andai kata uang itu buatan dia karena kemampuan dia, itu juga dosa, melanggar undang-undang. Kalau itu curian dari bank-bank yang mencuri jin misalnya, itu juga dosa karena dosa mencuri kan. Jadi salah, apalagi dia membunuh. Menyuruh bunuh, yang membunuh santrinya. Tapi 2 santrinya itu dibunuh atas perintah dia. Pagi ini, tadi saya dengar sudah di Polda sini. Jadi gini aja lah, kalau penyidikan untuk ngaji spiritual, ya saya mohon maaf, inilah saya tetap ikhlas. Silakan ke Al-Qadar. Bukan berguru pada saya, enggak lah. Biar tahu penjenengan, ya opo ilmu spiritual itu ya opo. Saya sudah melanglang buana 30 tahun lebih soal spiritual. Dan saya simpulkan, apa yang saya jalani selama ini 90% menyimpang. Padahal di sini aku ya tegdoyo banget. Biyen ya jaduk banget. Dulu, tapi saya kira gak ngerti wis. Gak tahu jajal. Dulu dijajal. Bacok gak cerdas, biasa sudah gitu. Dulu tapi. Sekarang enggak merasa perlu wis tuwek pakaian pola. Tapi sungguh apa yang jenenge poso, jenenge zikir itu ya bukan dari Rasulullah SAW gitu aja. Sekarang saya ngadakan itu dalam rangka membersihkan ini. Ya, saya yakin banyak juga yang bersih, silakan aja. Tapi sekali lagi, lihat kelakuan dia. Perilakunya, sholatnya bagaimana. Mulai sholatnya, oh aku sholat yang Mekah. Wis omong kosong wis ini. Gak usah gugu wis. Nggak ada sholat-sholat seperti itu. Kalaupun ada kemampuan, mesti tidak ditunjukkan orang. Orang yang alim mesti menunjukkan bahwa dia taat pada Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau dia punya kemampuan lempit bumi, misalnya kemampuan sholat di mana, tidak akan ditunjukkan orang. Jadi nek dia gak tahu melok sholat jamaah, ya berarti ya gak sholat tenan. Terus ngono ae. Dan umumnya mukanya kelihatan, kalau saya yang melihat ya saya tahu. Insya Allah. Iki ya apa? Insya Allah rodo titik. Gitu Mas Wahid ya. Yang kedua soal parkir saya mengimbau, ya memang susah ya. Susah. Parkir kalau keluar supaya ndak antri itu harus pintunya banyak. Nah, pintunya banyak nanti selektivitasnya memang susah juga. Nah hilang ya memang repot. Tapi baiklah, keluhan soal parkir sudah sering.
sudah banyak. Sudah saya tampung, sudah saya sampaikan. Semua SMS, WA, kalau keluhan tentang Al-Akbar ini, saya tidak nunggu waktu. Langsung saya teruskan kepada pengurus yang menangani ini. Jadi melalui mimbar ini juga, tolong masalah parkir menjadi perhatian. Tapi memang sekali lagi saya harapkan penyanyi juga bisa ikut mengerti bahwa mengelola parkir itu tidak ya gampang-gampang angel. Angel itu nek hilang kan yo sing tanggung jawab ya tukang parkir ini. Apa? Yang ngelola parkir ini. Padahal untuk itu harus secure, harus aman. Yang dimaksud itu portalnya Pak. Jangan, tidak usah portal ditarik duit aja, tidak usah portal. Soal portal kan juga pengamanan juga itu. Masalah portal itu sudah difikirkan lama. Sebenarnya teorinya lebih cepat portal ini daripada manual sebenarnya. Teorinya. Tapi cobalah nanti dipertimbangkan ulang masalah portal ini. Tapi yang jelas sekali lagi saya menghimbau kepada pengurus masjid, pengurus parkir, coba keluhan-keluhan begini ini harus diatasi. Dan saya juga menghimbau penjenengan sabar. Itu aja. Wis nek pas kena macet ya wis bismillah, sabar. Insya Allah dapat pahala. Ngono Mas Wahid. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafi dari Ketintang. Oh ya, monggo Mas Mbak Wafi. Mohon pendapat Prof Zahro. Tadi terkait dengan tahfidzul Quran. Kalau sudah hafal 30 juz, otomatis kita punya kewajiban untuk selalu murojaah setiap hari untuk mengulang-ulang, menjaga. Nah, bagaimana untuk memprioritaskan antara murojaah hafalan dengan pekerjaan, kemudian dengan kita juga ingin seperti menambah hasanah keilmuan, misalnya ingin belajar bahasa Arab, belajar fikih, belajar hadis, seperti itu. Terima kasih. Baik, ya itulah keluhan semua hafid kan seperti itu. Tapi untungnya saya punya pengalaman sehingga saya juga tidak kaget lagi. Lah aku loh, ya iso S1, iso S2, iso S3, iso profesor kan nyatanya. Tanpa sombong, naudzubillah. Artinya tidak ada alasan kesibukan untuk melupakan Al-Quran itu tidak ada, asal acik. Ya memang nek mbiyen 5 juz sedina saiki blas kok ngono ya. Saiki sak juz sedina ya wis lumayan lah. Tapi yang jelas asal tetap dideres, Mbak. Yang penting terus dideres. Kita punya waktu misalnya selesai sholat atau selesai tahajud atau waktu tertentu, silakan diajekan istiqomah. Perkara nek laline jenenge nek apalan iku ya penyakitnya lali, nek gak pengen lali ojo apal. Ya nek gak pengen lali, ndak ingin lupa ya jangan hafal. Tapi kalau sudah hafal ya mesti lupa. Ada yang lupa itu ada. Semua orang punya. Setingkat Syekh Abdurrahman As-Sudais, setingkat Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi itu di semak di belakang dan sering juga diingatkan. Apalagi Syekh Abdurrahman Al-Hudhaifi yang top senior itu guru saya itu. Tapi juga masih sering lupa. Yang karena memang faktor usia juga, tapi justru namanya hafalan itu dampingannya lupa. Jadi beginilah Mbak, tetap aja lakukan apa kegiatannya, sekolah, kerja, biasa itu. Al-Quran tidak memakan waktu kerja kita, tidak menyita. Macet kalau di mobil atau di kendaraan motor, deres. Macet gak usah miso-miso, deres. Alhamdulillah malah macet rodok suwe, malah alhamdulillah wis rodok itu akeh ngono. Itu teorinya, tapi prakteknya ya kadang-kadang ya angel. Tapi intinya beginilah, ajekan hafalan deres itu semampunya, sewajarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan tingkat kesibukan masing-masing. Kalau seperti saya ini ya sudahlah, saya juga ngerumangsani bahwa kesibukan saya banyak ya, deresnya kalah kalau Pak Samsuri ini kalah banget, dia dino kadang-kadang untuk telung jus ya. Nek pas kali untuk penumpang deresnya akeh. Muka-muka esok ya gak lah. Tapi terus terang saya akoni nek perkara kuantitas deresnya memang saya kalah dengan umumnya orang karena ya dipadu dengan kesibukan. Tapi tetap harus ada komitmen untuk tetap deres dan tidak mengabaikan hafalan Al-Quran. Baik, yang lain. Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Denny dari Ngemplak, Surabaya. Mas. Saya setelah mandi junub itu sering keluar mandi. Ya. Misalnya saya jimaknya itu jam 3 subuh menjelang subuh gitu, kan masih keluar sering mandi itu. Apakah boleh berpendapat darurat terus pakai wudhu yang untuk satu sholat fardu? Terus apakah boleh mengimami di musola? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum.
Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan agak umum. Mani, madhi, wadi. Ya, mani itu keluarnya muncrat dan enak. Sing tahu yang guya-guyu ngono kuwi. Madhi itu keluar ketika bersyahwat. Lah wadi itu keluar yang mengiringi air kencing dan itu seperti itu wadi. Hukumnya sama, madhi dengan wadi itu sama hukumnya, bahwa hukum asalnya najis. Tapi kalau kena pakaian makfu, kalau kena badan harus dicuci. Itu prinsip pertama hukumnya. Kalau mani memang suci, mani tidak najis. Tapi kalau wadi atau madhi itu najis. Jika kena pakaian dimaafkan, tidak harus dicuci. Tapi kalau kena badan harus dicuci. Kemudian jika sekali, dua kali seperti itu, keluar seperti itu, maka ya harus wudu, batal. Tapi kalau sering berarti sudah dikiaskan, dipadak, disamakan dengan salis, mirip beser. Sama dengan ibu-ibu, mohon maaf ini terus terang, masa juga berani terus terang, ibu-ibu habis kumpul dengan suami, habis mandi, kemudian untuk sholat keluar, kan gitu kan? Ada yang begitu kan? Ngaku, gitu. Jadi habis berhubungan suami, kemudian sudah mandi, waktu sholat itu surut gitu keluar. Yang miliknya suami tadi, tapi lewat istri gitu. Itu kalau baru sekali dua kali, memang hukumnya batal wudunya. Tapi sama kalau bahannya apa? Kalau itu yang keluar itu kalau kena pakaian makfu, kalau kena badan harus dicuci. Tapi harus wudu. Tapi kalau sering begitu sudah makfu, sholat tetap terus. Nanti untuk sholat sunat terus. Lah ngimami ini begini. Sebenarnya kalau ada orang yang lebih, yang fasih atau sama fasihnya, yang tidak seperti ini lebih utama. Tapi kalau seperti di sini ada Yai Basri Alwi, imam besar kita, beliau salis, beliau memang beser sudah karena sudah usia, sudah 90 tahun lebih beliau usianya. Maka beliau ngimami Jumat itu di sini biasa sambil kentut itu biasa. Ngaku juga beliau. Maka beliau ngimami nanti khutbah kentut juga biasa, waktu khutbah kentut, kemudian setelah khutbah mesti wudu dulu baru sholat karena sama-sama wajib. Jadi kalau penjenengan sering seperti itu berarti sudah hukumnya dimaafkan, hukumnya sama dengan beser, sama dengan istikhadah, ya, mirip itu. Tapi kalau baru sekali dua kali maka memang harus menempuh cara normal, wudu dan sholat lagi. Ya, gitu. Masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ismul. Ini mudah-mudahan panjenengan berkenan. Saya belum mengerti mengenai sholat isra. Setelah dilakukan setelah sholat subuh dan sebelum duha. Itu yang pertama. Untuk yang kedua ini sekedar memberikan masukan mungkin pada manajemen masjid ini melalui panjenengan Ustaz. Ya. Jadi karena pagi itu saya kan berangkat subuh di sebelah timur, pintu timur itu kan 3:30 itu biasanya kalau pas setelah malam minggu pagi atau mungkin ada kegiatan apa itu sangat kotor sekali. Sehingga kesannya masjid kok kotor. Banyak yang sini kan masjid kok gini sih gitu. Apalagi mungkin malam minggu kan mereka yang tidak bertanggung jawab itu buang sampah sembarangan. Mungkin solusinya berikan tempat sampah yang besar itu Ustaz. Itu mungkin menurut saya. Yang ketiga ada titipan dari seorang, ini sekarang orangnya di Mekah Ustaz. Yang tempoh hari manasik haji di Masjid Al-Akbar ini ikut travel hajinya Haji Plus. Dia titip kepada saya untuk menyampaikan ke manajemen masjid karena pada waktu manasik haji itu disertai dengan presentasi produk-produk tertentu minuman, Pocari Sweet. Nah, dia mengunggulkan air minum tersebut.
apakah tempat ini diperkenankan untuk jual produk itu Ustaz? Karena ini termasuk manasik haji, seharusnya kan mengunggulkan air zam-zam. Kenapa kok hanya salah satu produk tertentu yang di ini? Itu jadi pertanyaannya mungkin apakah diperkenankan? Masjid sebesar ini kan hanya untuk dakwah atau mungkin ibadah. Nah itu kok malah mempresentasikan produk tertentu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang pertama, sholat isyraq atau sholat syuruk itu adalah sholat orang jamaah subuh, kemudian iktikaf di masjid, lalu 20 menit setelah terbit, sekitar 20 menit setelah terbit, sholat 2 rakaat. Namanya sholat isyraq atau sholat syuruk sebelum sholat duha. Atau ada yang menyebutkan itu bagian sholat duha juga bolehlah, terserah. Yang jelas memang ada hadis sahih. Siapa yang bisa melakukan ini, yaitu jamaah subuh di masjid, kemudian tidak pulang, bertahan di situ, iktikaf, apa ngaji, apa sholat, apa zikir, kemudian menunggu sampai matahari agak tinggi, yaitu sekitar 20 menit setelah terbit, maka kemudian sholat 2 rakaat, maka mendapatkan pahala haji dan umroh tidak kurang. Itu sabda Nabi begitu. Nah, silakan kalau mau mencoba, tapi sholatnya sholat isyraq atau sholat syuruk atau sholat mutlak aja tidak apa-apa. Ya sholat sunnatul lillahi ta'ala bisa, sholat sunnatul isyraq bisa, atau sholat sunnatul syuruk bisa. Atau bahkan sholat sunnatul duha juga bisa. 2 rakaat itu adalah bagian dari rangkaian iktikaf sesudah jamaah subuh. Kemudian yang kedua soal sampah, ya terima kasih. Ini masukan yang sangat bagus. Harusnya memang tidak demikian. Jadi kita berusaha bagaimana supaya masjid ini nyaman, masjid ini pantas, masjid ini bersih. Orang-orang yang begadang itu harusnya tidak membuat onar, tidak membuat kerusuhan, tidak membuat kotor di masjid ini. Terima kasih. Solusinya mungkin nanti tempat sampah atau juga dijaga oleh satpam yang di sini kan juga 24 jam satpamnya. Kemudian produk yang saya mohon maaf, saya ingatkan kepada pengurus yang periode sekarang. Saya dulu sudah merintis bahwa di masjid ini tidak boleh ada jual beli. Udah. Kalau jual beli di halamannya, jadi harusnya tidak ada promosi produk itu tidak ada. Tapi baiklah, saya tidak tahu wujudnya, prakteknya bagaimana, tapi terima kasih masukan itu. Harusnya kalau berupa promosi atau perdagangan ya jangan di dalam masjid atau jangan di area masjid ini. Harus ada area yang diizinkan untuk jual beli, yaitu di halaman atau di luaran masjid. Terima kasih masukannya. Baik, terima kasih perhatian penjenengan semuanya. Mohon maaf segala khilafan kesalahan. Mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.